Dalam bencana alam di Indonesia yang turun ke lapangan bukan hanya tim DVI Mabes Polri, namun masih ada stakeholder yang lain. Ini siapa saja yang diajak kerjasama di lapangan? Biasanya kita melakukan operasi DVI itu memang tidak sendirian karena tidak ada satu instansi yang bisa melakukan menangani bencana itu sendirian. Jadi tim DVI sendiri selama ini bekerjasama dengan Basarnas ya, tim SAR atau potensi SAR yang ada, kemudian dengan unsur-unsur lain yang memiliki kemampuan search and rescue seperti mungkin dari TNI juga ada, dari Polri, Brimo, Polair, Sabara dan sebagainya. Kemudian dari kayak Mapala waktu itu juga ikut dalam ke TKP. Kemudian kalau dari unsur-unsur yang berkaitan dengan forensik, kita bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kemudian universitas-universitas yang memiliki dokter-dokter forensik, kemudian dari beberapa rumah sakit, di mana fasilitasnya kita gunakan kadang-kadang selain di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian kalau di Polri ada Inavis, kita kerjasama dengan Inavis berkaitan dengan sidik jari. Kemudian juga mungkin ada bantuan dari tim-tim lain yang memiliki kemampuan forensik yang bisa kita ikutkan dalam kegiatan DVI. Cukup banyak dok ya. Banyak kerjasama. Oleh karena itu ada posko ya DVI untuk mengkoordinasikan itu semua ya. Iya. Kita lihat ada posko DVI Mabes Polri, posko di lokasi bencana. Memang posko itu sangat membantu untuk koordinasi. Ya dok. Dalam melaksanakan kegiatan atau bekerjasama dengan stakeholder yang lain, adakah kesulitan yang ditemui di lapangan? Umumnya kesulitan kita adalah minimnya data-data yang harus kita bandingkan, yang kita sebut tadi data antemortem dan postmortem. Kalau data postmortem ya mungkin karena kejadian yang luar biasa sehingga jenazah yang kita terima mungkin tidak utuh lagi, kemudian banyak yang sudah istilahnya dalam kondisi kecil-kecil, yang itu yang membutuhkan proses untuk lebih lama ya, karena kita harus mengandalkan DNA untuk kasus seperti itu. Dan untuk data antemortem misalnya keterbatasan data, tidak ada data giginya, kemudian untuk data sidik jari harus kita gali lagi dan lain sebagainya. Jadi yang menyebutkan kita justru karena keterbatasan data antemortem dan postmortem itu yang kita dapat. Jadi memang dibutuhkan sekali kerjasama dari keluarga korban atau mungkin ahli warisnya ya. Betul. Apabila ada suatu bencana alam, kita butuhkan data antemortem itu yang dibutuhkan secepatnya diberikan, atau mungkin semakin cepat memberikan informasi kepada tim DVI, semakin cepat untuk dapat mengidentifikasi ya. Ya, jadi kadang-kadang yang datang melapor itu ke pos antemortem adalah bukan orang-orang yang kita kendaki, dalam artian mungkin kerabat jauh dan lain sebagainya, mungkin untuk mengenali ciri-ciri korban sudah lupa ya, mungkin terakhir misal pamannya ketemu waktu dia kecil, sedangkan yang sekarang kan korban sudah dewasa dan lain sebagainya. Yang kita butuhkan adalah kerabat dekat sebenarnya yang tahu persis kondisi korban sebelum dinyatakan hilang atau meninggal dunia. Mungkin dari tim forensik atau tim DVI menyampaikan kita membutuhkan data ini dari keluarga korban, mungkin itu lebih mempercepat menyampaikan data antemortem dok ya. Ya, biasanya kita kerjasama dengan media juga. Media untuk menyebarkan itu melalui media online dan lain sebagainya, juga televisi. Ya, itu media memang sangat kuat untuk menyampaikan informasi. Salah satunya stakeholdernya media juga. Oke, dok. Pada saat diskusi ya ini mengidentifikasi korban ya. Adakah perdebatan antar ahli satu dengan ahli lain untuk menentukan atau sebelum pengumuman identitas tersebut? Dalam menentukan identitas si A teridentifikasi atau tidak itu kan merupakan hal yang krusial ya. Dalam artian kita harus hati-hati. Dan walaupun kadang-kadang terjadi perdebatan pada saat rekonsiliasi dalam saat proses pencocokan, tapi tujuan kita adalah untuk menjadikan bahwa identifikasi yang kita lakukan itu benar-benar memang kita akui keakuratannya gitu. Jadi kalau tujuan kita untuk misalnya supaya keakuratan itu tercapai, maka perdebatan itu istilahnya memang demi kebaikan ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Jadi ketika misalnya ada tim di kelompok diskusi atau rekonsiliasi itu salah satu saja meragukan hasil identifikasi yang kita tetapkan saat itu
itu kita tidak teruskan, harus kita dalami lagi, kita cek lagi apakah antemortemnya sudah cukup, ataukah postmortemnya perlu diperiksa lagi lebih dalam lagi dan lain sebagainya. Jadi istilahnya memang ketepatan itu yang jadi andalan kita dibanding kecepatan. Jadi pada saat pengumuman jangan ada keraguan ya. Nah ya, jangan ada keraguan, jangan sampai nanti justru kita salah mengidentifikasi. Akibatnya sangat fatal kalau kita sudah salah mengidentifikasi. Iya, iya. Ini termasuk juga pada saat klaim asuransi dok ya, berkaitan itu juga dok ya. Ya, klaim asuransi itu, jadi nanti gini ketika jenazah telah teridentifikasi, maka akan dibuat berita acara teridentifikasi. Ada surat teridentifikasi ya. Kemudian surat itulah yang nantinya bisa menjadi dasar membuat surat kematian. Dan dari surat kematian itu bisa menjadi dasar untuk membuat sertifikat kematian. Ya, itulah. Nah, nanti sertifikat kematian itu bisa digunakan untuk klaim asuransi dan kebutuhan legal lainnya. Ya, sangat erat kaitannya dok ya, penentuan jenazah ini. Ya oke dok. Pengalaman dokter ini yang sudah keliling dari ke Indonesia terhadap kasus-kasus besar yang ada di Indonesia, kemana saja dok? Mungkin ada kasus besar apa saja yang telah dokter tangani? Kebetulan saya diberi kesempatan untuk menangani terlibat dalam kasus operasi TVA tidak hanya di Indonesia ya. Jadi ada beberapa juga kami dilibatkan untuk kasus-kasus DVI di luar negeri seperti kasus MH17 yang di Belanda itu, kemudian kasus tragedi Mina. Ikut juga dok. Terowongan itu dok ya? Ya tahun 2014 atau 2015 lupa saya. Kemudian kemarin terakhir kasus gempa Turki ya. Gempa Turki dan juga beberapa kali kasus penanganan korban pegawai migran Indonesia yang tenggelam di Johor. Ya. Yaitu beberapa kali kita terlibat di sana, dan kalau di Indonesia hampir sejak tahun 2009 lah ya. Sejak itu sampai sekarang ya berapa kali kita dilibatkan dalam kasus-kasus bencana. Berarti sudah diakui oleh mancanegara gitu ya, oleh berbagai negara kemampuan. Ya terlibat gitu saja. Ya. Terlibat ya. Berarti bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun dibutuhkan dok ya. Oke dok. Selama bertugas ini dokter ini tentunya ada suka dan duka sebagai ahli forensik. Gimana dok? Tolong ceritakan dok. Sebenarnya sukanya itu suka duka itu ya biasa dalam setiap pekerjaan ya. Kalau sukanya itu yang pertama ketika kita bisa berhasil mengidentifikasi korban dan menyerahkan pada keluarga, di mana kita tahu bahwa keluarga itu sedang berduka ya. Dia tahu keluarga sudah meninggal dan kalau bisa ditemukan dan diserahkan. Itu kan merupakan yang dia minta ya. Dan ketika kita bisa memberikan itu yang kesukaan kita yang paling besar seperti itu. Inginnya cepat dok ya. Kita selalu inginnya cepat ya, sesuai dengan harapan dari keluarga. Tapi kita tidak boleh meniadakan namanya ketepatan. Kita nggak boleh cepat tapi tidak tepat. Nah, lebih baik bersabar tapi hasilnya tepat gitu ya. Jangan sampai nanti salah karena fatal sekali kalau salah ya. Sedangkan kalau dukanya kita tahu bahwa kita selama ini kan operasi DVI itu tidak selalu di Indonesia misalnya dan tidak selalu di Pulau Jawa atau di Jakarta. Karena kita meninggalkan keluarga juga, dan itu yang kadang-kadang dan bisa berlama-lama, nggak cukup sebulan, misalnya bisa 2-3 bulan, itu kan meninggalkan keluarga kadang-kadang ya. Keluarga kita juga ada, ya mungkin ada hal yang perlu perhatian dan lain sebagainya. Ya di situ saja. Kalau dalam rangka tugasnya mungkin ya, kadang-kadang keterbatasan sarana prasarana, di mana kalau dibandingkan di tim-tim DVI luar negeri yang sering kita bertemu ya, mereka sudah cukup punya alat yang sangat canggih misalnya. Dia punya aplikasi yang kita kenal dengan Plasdata yang sampai saat ini kita belum punya gitu. Sampai mereka pun menanyakan, loh kok Indonesia nggak punya Plasdata? Padahal Indonesia dikenal sebagai supermarketnya bencana ya. Jadi kita masih manual gitu. Mereka sudah punya punya aplikasi yang ketika proses rekonsiliasinya lebih mudah. Ya, Plasdata namanya. Ya memang cukup mahal. Ya berapa kali kita akan coba memiliki itu, namun ya keterbatasan dana yang kita miliki ya sampai saat ini kita belum punya. Semoga mudah-mudahan cepat punya. Untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Siap. Ya. Terakhir dok, apa pesan dokter terhadap masyarakat?
Jadi terutama untuk masyarakat Indonesia, kita tahu bahwa negara kita adalah yang bisa dikatakan sebagai supermarket bencana ya. Bencana apa saja bisa ada di Indonesia. Pertama harus waspada, jangan sampai kita menjadi korban dari bencana tersebut. Kemudian ketika ada keluarga kita yang menjadi korban, ya kita minta untuk bersabar dan berkooperatif. Karena semakin bisa kerjasama antara masyarakat dengan kita, itu kemungkinan korban teridentifikasi akan lebih cepat. Ya, jangan cuma menuntut cepat tapi tidak bisa memberikan data-data yang kita minta. Nah, bersabar, kita tahu mereka sedang kesusahan, tapi kita juga berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kita mau juga cepat, tapi ketepatan itu yang utama. Ya, luar biasa. Terima kasih Dok, perbincangan kita ini sangat bermanfaat. Amin. Dan tentunya akan menambah wawasan kita terhadap bagaimana sih kinerja dari tim DVI Mabes Polri. Demikian podcast Polri kita hari ini bersama dengan Dr. Gigi Fauzi. Diharapkan informasi dan wawasan yang telah diberikan oleh Dr. Gigi Fauzi dapat menambah pemberdaharaan wawasan kita terhadap forensik di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Demikian, sampai jumpa kembali. Salam presisi.